Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudara-saudara. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa kembali lagi dalam perkuliahan kita kali ini terkait hukum pidana korupsi. Saudara-saudara, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian atau definisi tindak pidana korupsi atau hukum pidana korupsi. Yang untuk kali ini kita bahas tentang pada bagian yang keduanya, yaitu terkait faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Saudara-saudara, ada kalimat menarik yang perlu saudara-saudara ketahui, yaitu yang terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Fight corruption be the one who help build the better society. Melawan korupsi, jadilah orang yang membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Dari kalimat ini bisa kita cerna ya saudara-saudara. Ada makna tersirat di situ yang mengatakan bahwa untuk melawan korupsi ini tidak saja dilakukan dengan fight against corrupt ya, dengan upaya preventif. Tapi sebenarnya dengan menghindari berbuat korupsi, seorang pejabat publik, saudara-saudara, itu sebenarnya sudah melawan korupsi itu sendiri. Walaupun dia cuma melawan korupsi bagi dirinya. Tapi dengan dia melaksanakan tugas dan kewenangannya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya dia itu sebenarnya sudah melawan korupsi itu sendiri atau memudayakan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, saudara-saudara, dalam kuliah ini kita bahas faktor penyebab korupsi sebagai pokok bahasan. Adapun sub pokok bahasan kita kali ini adalah, saudara-saudara, faktor penyebab korupsi yang pertama. Yang kedua, penyebab korupsi dalam perspektif teori. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Saudara, nanti ada tayangan film ya dari film pendek KPK nanti di pertemuan yang lain, atau nanti linknya saya tautkan di bagian deskripsi, yang bisa saudara-saudara lihat terkait faktor penyebab tindak pidana korupsi. Kita lanjutkan saudara-saudara, bahwa secara umum saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang faktor penyebab korupsi, ada dua faktor yang bisa kita gunakan untuk menilai faktor penyebab korupsi tadi, yang sering diungkapkan oleh para ahli hukum, sarjana hukum. Di antara adalah faktor internal dan faktor eksternal terjadinya tindak pidana korupsi. Apa yang dikatakan dengan faktor internal? Faktor internal adalah merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi pelaku korupsi itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara faktor internal, berarti kita membicarakan tentang seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu bersumber dari dirinya, atau moral sikap perilaku yang bersumber dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, faktor yang kedua itu disebut faktor eksternal terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Apa itu faktor eksternal? Tentu faktor dari luar diri pelaku korupsi itu sendiri. Apa aja yang menjadi faktor penyebab korupsi dari luar diri pelaku? Saudara bisa tahu misalnya seorang melakukan tindak pidana korupsi karena hasutan istri, misalnya ingin beli mobil mewah, atau misalnya dari gaya konsumtif, atau misalnya lingkungan masyarakat yang hedonis, yang suka berfoya-foya, sikap konsumtif dan sebagainya. Yang itu bisa nanti dalam lingkup faktor eksternal dari diri ya.
eksternal dari pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Saudara bisa melihat nanti dalam perkuliahan kita kali ini apa saja yang meliputi faktor eksternal dan internal tadi, yang nanti ada juga pendapat beberapa ahli ya terkait ini. Kita lanjutkan saudara-saudara. Kalau kita out of the box ya dari dua faktor tadi, biasanya faktor penyebab korupsi juga dikategorikan atau dikatakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu karena sikap perilaku materialistik atau konsumtif masyarakat, serta sistem politik yang masih mendewakan atau mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Nah, pernyataan yang pertama ini, saudara, kita bisa memahami bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi ketika masyarakat masih mendewakan materialistik. Di dalam masyarakat, saudara, seseorang cenderung lebih menghormati orang yang lebih kaya, orang yang memiliki mobil mewah misalnya, orang yang memiliki rumah mewah, orang yang memiliki kekayaan yang besar dan sebagainya. Tapi masyarakat cenderung tidak menanyakan kiranya misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Sehingga perilaku materialistik ini mendorong seseorang untuk mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya di dalam masyarakat guna untuk mendapat penghormatan bagi dirinya dalam masyarakat, sehingga dia tidak mengontrol dirinya itu apakah dalam mengumpulkan kekayaan itu sudah sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku atau tidak, atau sesuai dengan aturan hukum berlaku atau tidak. Masyarakat pun tidak peduli apakah kekayaan seseorang itu bersumber dari uang korupsi atau tidak. Hal ini sebenarnya juga terjadi dalam atau juga menjiwai dalam misalnya dalam pemilihan umum misalnya. Pemilihan umum di Indonesia misalnya masih banyak terjadi politik uang. Karena di dalam masyarakat kita itu masih mendewakan materi tadi dari segalanya. Dia tidak peduli seseorang itu perilakunya baik dalam masyarakat atau tidak baik, tapi dia lebih menilai seseorang itu untuk dihargai dari nilai uangnya atau kekayaannya. Sehingga perilaku ini juga menyebabkan seseorang atau banyak orang melakukan tindak pidana korupsi dalam masyarakat. Tapi bukan berarti kita harus tidak kaya ya. Tapi bagaimana seharusnya masyarakat menghormati orang-orang yang bermoral baik, perilaku baik, tapi juga kaya tentunya. Saudara, pernyataan tadi juga bisa menjadikan bahwa korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Nah, semakin banyak orang yang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Artinya orang itu dalam masyarakat itu fokus mencari kekayaan sebesar-besarnya, tapi tidak mau tahu dari mana asal kekayaan tadi. Bisa saja dari perbuatan korupsi. Lalu timbul pertanyaan, kira-kira kalau memang itu yang menjadi penyebab korupsi atau pelaku korupsi, bagaimana menyadarkan masyarakat ya agar sikap mendewakan materialistik itu tidak terjadi dalam masyarakat kita, sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan korupsi. Kita lanjutkan saudara-saudara. Pendapat yang mengarahkan kepada faktor internal. Jadi tadi ada faktor eksternal dan faktor internal.
Yang pendapat yang mengarahkan kepada faktor internal, saudara-saudara, bahwa korupsi bisa kita semua orang sepakat korupsi itu adalah suatu kejahatan yang extraordinary. Kenapa extraordinary? Karena adalah termasuk kejahatan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kejahatan itu terorganisir, sistemik, bahkan dimulai dengan membuat regulasi perundang-undangan terlebih dahulu, baru melakukan kejahatan korupsi, bahkan melampaui batas-batas negara, disebut transnasional. Sehingga pelaku korupsi itu, saudara-saudara, itu tidak orang yang biasa, orang luar biasa pula. Biasanya orang yang berpendidikan tinggi, profesor, orang yang memiliki jabatan tinggi, bahkan hakim Mahkamah Konstitusi, ada yang korupsi juga. Bahkan ada menteri ya, singkat menteri agama. Artinya apa? Kenapa orang itu juga tetap melakukan korupsi? Itu ada faktor yang disebut faktor internal. Yang pertama adalah sifat tamak manusia. Jadi, kenapa dikatakan sifat tamak manusia? Banyak seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi itu bukan orang yang gajinya rendah ya. Gaji orang setingkat menteri gajinya masa rendah. Artinya orang yang sikap manusia yang tidak puas, tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya, sehingga dia tetap mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang dilanggar atau bertentangan dengan aturan perundang-undangan, aturan hukum. Yang kedua, moral yang kurang menghadapi godaan. Nah, ini sama yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara. Bahwa pelaku korupsi itu tidak orang yang bodoh ya. Bahkan seorang profesor yang juga hakim Mahkamah Konstitusi misalnya. Kita bisa melihat kasus Hakim Akil Mukhtar misalnya. Yang dia salah seorang profesor yang dikatakan kalau dia tidak berpendidikan, maka dia sebenarnya seorang yang sangat berpendidikan. Kenapa dia melakukan tindak pidana korupsi? Mungkin faktor moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Karena itu sebenarnya juga berkaitan dengan faktor eksternalnya. Mulai dari dia sejak lahir sampai dewasa ya, kemudian menjabat sebagai pejabat negara dan sebagainya itu, lalu dia melakukan tindak pidana korupsi. Lalu faktor yang ketiga yang merupakan faktor internal, gaya hidup yang konsumtif. Masyarakat zaman sekarang itu masyarakat yang konsumtif, masyarakat yang hedonisme, mendewakan kekayaan, mendewakan kenikmatan dunia ya, kekayaan yang luar biasa. Yang dalam hal ini sifat atau gaya hidup konsumtif juga sebagai faktor internal seseorang kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi. Yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras. Memang kita sebagai seorang warga negara itu tidak ada larangan menjadi kaya, saudara-saudara. Tidak ada larangan kita membeli apapun, sikap hidup mewah dan sebagainya. Tapi kadangkala seorang manusia itu memiliki sifat malas dalam bekerja keras. Sehingga untuk mencari jalan pintas agar cepat kaya, maka dia melakukan tindak-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satunya tindak pidana korupsi. Itu yang dikatakan oleh Isa Wahyudi. Kemudian ada pendapat lain juga yang mengarahkan pada faktor internal, aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Nah, saudara-saudara, aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masyarakat ini saling berkait, saudara-saudara. Tidak mungkin seorang individu melakukan perbuatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang baik, yang bertentangan dengan norma-norma yang sudah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dianggap baik. Misalnya juga terpengaruh oleh aspek organisasi. Aspek organisasi yang buruk itu mempengaruhi orang yang baik yang masuk dalam organisasi tadi.
Sehingga aspek organisasi juga nanti mempengaruhi perilaku individu. Kemudian aspek organisasi juga mempengaruhi individu dalam masyarakat. Sehingga aspek ini menjadi juga faktor internal atau pendekatan faktor penyebab korupsi dari faktor internal. Masyarakat yang mendewakan materialistik seperti yang saya sebutkan tadi, maka akan mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat tadi untuk bagaimana memperbanyak kekayaan dengan jalan-jalan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum. Sehingga dia melakukan tindak pidana korupsi. Lalu kita lanjutkan saudara-saudara. Ada juga pendapat yang mengarah pada faktor eksternal. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pendapat ahli, pendapat setiap orang tentang faktor penyebab terjadi tindak pidana korupsi, banyak pendapat. Saya mengambil beberapa pendapat saja. Ini pendapat Eri Riana Harja Pamekas ya. Dia mendekatkan pendapatnya pada faktor eksternal. Apa yang menjadi faktor eksternal? Yang pertama, kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa katanya. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen atau konsistensi penegak hukum dan peraturan perundang-undangan. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 5. Mekanisme pengawasan internal. Kemudian kondisi lingkungan kerja. Yang ketujuh, lemahnya keimanan dan kejujuran serta rasa malu dan moral dan etika. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwa sebenarnya faktor eksternal ini itu dipengaruhi juga oleh faktor internal. Ini saling berkaitan, saudara-saudara. Tapi di antara faktor eksternal ini tidak bisa juga kita katakan bahwa faktor yang nomor satu ini adalah faktor yang utama terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Tapi faktor-faktor ini saling berkaitan atau bisa saja terhadap seseorang salah satunya bisa jadi dominan. Kenapa demikian? Saya katakan, kenapa misalnya rendahnya gaji pegawai negeri sipil juga dijadikan sebagai faktor eksternal seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Sementara yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang yang memiliki gaji yang besar, seperti menteri ya, setingkat menteri, bahkan hakim Mahkamah Konstitusi misalnya. Yang kedua, kurangnya keteladanan kepemimpinan elit bangsa. Tidak selalu juga kurangnya keteladanan kepemimpinan elit bangsa juga menyebabkan faktor terjadinya korupsi. Tapi bisa saja itu menjadi satu penyebab. Ketiga adalah lemahnya komitmen konsistensi penegak hukum. Ini sebenarnya sesuai dengan pendapat Loren Milton Friedman atau pendapat Friedman tentang legal system. Bahwa dalam efektif tidaknya suatu penegakan hukum, termasuk dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana korupsi, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, kata Loren. Yang pertama katanya faktor substansi hukum, faktor peraturan perundang-undangan. Yang kedua faktor struktur hukum, itu faktor aparat penegak hukum. Yang ketiga faktor budaya hukum. Lalu faktor yang keempat itu faktor budaya masyarakat. Nah, itu saling mempengaruhi dalam efektif tidaknya suatu aturan-aturan hukum, termasuk dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menurut Loren, substansi hukum yang baik itu tidak bisa berjalan dengan mulus ya, dengan baik. Itu apabila misalnya penegak hukumnya yang tidak memiliki komitmen misalnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, misalnya saudara misalnya dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi ini misalnya Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 2021 itu misalnya sudah ada ancaman pidana mati, tapi tetap saja orang melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa demikian? Mungkin saja faktor penegak hukumnya yang lemah. Atau misalnya penegak hukumnya sudah baik, tapi misalnya peraturan perundang-undangannya yang belum baik. Atau misalnya penegak hukumnya sudah baik, sistem penegakan hukumnya sudah baik, peraturan perundang-undangannya sudah baik, tapi misalnya budaya masyarakat yang tetap korup ya, itu juga mempengaruhi faktor
seseorang melakukan tindak pidana korupsi dan faktor bagaimana melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Yang kelima adalah mekanisme pengawasan internal semua lembaga perbankan, keuangan, birokrasi, dan yang belum mapan. Nah, kita bisa lihat di Indonesia sebenarnya sudah banyak ya pengawasan internal itu yang sudah bagus, sudah luar biasa. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya yang digagas di dunia ya, apa yang namakan dengan whistleblowing system itu ya. Jadi pengawasan internal itu langsung individu mengawasi instansinya. Jadi apabila terjadinya suatu tindak pidana korupsi di suatu tempat, maka harusnya ada regulasi yang memberikan kekuatan hukum bagi individu di instansi itu untuk melaporkan. Karena sering adanya benturan ketika seseorang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi di lembaganya, maka sehingga dia takut untuk melaporkan terjadi tindak pidana korupsi, juga itu merupakan faktor eksternal mudahnya terjadinya perbuatan korupsi di instansi tersebut. Kemudian kondisi lingkungan kerja ini sangat penting juga sebenarnya menurut saya. Nah, lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi seorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, lemahnya iman, kejujuran, rasa malu. Nah, ini merupakan faktor yang lumayan dominan menurut saya. Karena ini berkaitan juga dengan faktor moral tadi. Bahwa seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu bukan orang yang tidak berpendidikan ya, bukan orang yang tidak beragama, tapi biasanya adalah lemahnya keimanan dan kejujuran, termasuk rasa malu. Kita bisa melihat misalnya para koruptor itu ketika ditangkap KPK misalnya masih cengar-cengir ya, berselfie-selfie ria gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu kurangnya rasa malu, moral dan etika. Apalagi itu yang paling utama itu keimanan dan ketakwaan kepada agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita lanjutkan saudara. Ada pendapat Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang faktor eksternal. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi dan birokrasi, faktor transnasional. Saudara-saudara, apa yang dikatakan dengan faktor politik? Kita bisa melihat di Indonesia misalnya masih besarnya cost politik ya. Ketika seseorang misalnya mau menjadi kepala daerah, misalnya. Itu juga mempengaruhi seseorang yang mau menjadi kepala daerah untuk mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya agar menang di politik atau agar menang di dalam pemilihan umum kepala daerah misalnya. Nah, faktor politik ini sangat besar di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Karena pemilihan umum yang memiliki biaya yang besar, cost yang besar, itu mempengaruhi seorang kemudian nanti menjadi koruptor-koruptor baru ya. Yang kedua faktor hukum. Faktor hukum. Memang di Indonesia untuk aturan korupsi itu sudah diatur sejak Indonesia merdeka, sampai sekarang itu sudah banyak aturannya. Nanti kita uraikan dalam sejarah pengaturan tindak pidana korupsi. Tapi faktor hukum di sini bisa saja misalnya penegakan hukumnya atau struktur hukumnya, tidak saja substansi hukumnya. Termasuk juga budaya hukum masyarakat. Bagaimana budaya masyarakat dalam hal mematuhi aturan-aturan hukum, sehingga ini juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, saudara-saudara. Yang ketiga, faktor ekonomi dan birokrasi. Ini penting juga. Ini sangat setuju saya faktor ekonomi dan birokrasi karena ini menjadi penyebab di beberapa kasus ini menjadi penyebab utama. Faktor birokrasi yang buruk dan faktor ekonomi ya. Seseorang juga melakukan tindak pidana korupsi. Yang keempat, faktor transnasional. Ini banyak juga faktor ini yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Misalnya, kenapa disebut faktor transnasional? Itu faktor-faktor di luar batas negara. Banyak juga misalnya regulasi-regulasi yang memberikan peluang seseorang bisa melakukan tindak pidana korupsi lintas negara. Apabila dia juga melibatkan misalnya instansi-instansi di luar negara, juga menjadikan faktor bisa menjadi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Misalnya masalah penanaman modal asing dan sebagainya. Kita lanjutkan saudara, ini ada film juga nanti kita
tambahkan dalam deskripsi, nanti bisa saudara simak nanti untuk memahami tentang faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Ini faktor-faktor tadi, faktor politik, perilaku korupsi seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Nah, gambaran politik uang, money politik, suap menyuap dalam pemilu dan sebagainya. Ini dikemukakan oleh Gomes ya, Terence Gomes tahun 2000, memberikan gambaran politik atau money politik menyebabkan seorang menjadi koruptor. Kemudian faktor hukum yang saya jelaskan tadi juga, substansi hukum dan substruktur hukum. Tidak saja faktor perundang-undangan, tapi faktor penegakan hukum juga masalah budaya hukum yang lemah misalnya. Kemudian praktik hukum juga masih dilihat permasalahan yang menjauhi dari tujuan hukum itu sendiri. Bisa kita lihat misalnya banyaknya putusan-putusan pengadilan yang jauh di bawah ketentuan hukum juga merupakan faktor-faktor yang mendorong nanti seorang juga melakukan tindak pidana korupsi lagi. Tidak adanya efek jera dari penghukuman seorang koruptor itu sendiri. Nah, ini faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Ini saya rasa merupakan faktor yang juga merupakan faktor yang utama, tapi tidak selalu ya. Karena kebutuhan seseorang itu tidak bisa diukur dengan sesuatu ya, dengan pendapatannya. Karena bisa saja sifat konsumtif yang menyebabkan kebutuhan yang besar itu juga menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, walaupun sebenarnya gajinya sudah besar. Lalu faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem perorganisasian, termasuk juga negara, termasuk juga masyarakat, termasuk juga pemerintahan daerah dan sebagainya, DPRD dan sebagainya. Yang apabila terjadinya sifat-sifat sistem-sistem yang korup di dalam organisasi tadi juga mempengaruhi seseorang individu dalam organisasi. Misalnya seseorang yang menjadi anggota DPRD ya di suatu daerah, yang DPRD di situ mayoritasnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat korup, dengan sendirinya individu itu bisa saja terpengaruh ya dan menjadi atau melakukan perbuatan-perbuatan korupsi juga. Nah, ini faktor organisasi. Ini tugas untuk saudara. Bagaimana organisasi pemerintah di lingkungan saudara? Apakah organisasi pemerintahan cukup transparan, akuntabel, mempunyai pengawasan cukup? Saudara inventarisir kegiatan apa saja yang cukup baik. Nah, jadi saudara tolong diskusikan nanti setelah melihat video ini. Apakah khususnya di kampus ya, atau bisa saja nanti di instansi lain, apakah suatu organisasi tersebut sudah transparan, akuntabel? Lalu saudara-saudara uraikan apa contohnya, kegiatan apa saja yang dianggap baik ya, yang menjauhi dari pelaku korup dalam organisasi atau kampus saudara ini. Nah, nanti kita lihat ini problem ya, atau permasalahan terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Kita bisa lihat dari segi 4 faktor ya. Yang pertama sistem, yang kedua penegak hukum, yang ketiga sosial masyarakat, yang keempat kebangsaan. Bahwa sebenarnya secara substansi hukum negara kita sudah memiliki sistem pengaturan perundang-undangan yang bagus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita bisa melihat di dalam pasal 2 ayat 2 misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu ada ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu misalnya. Cuma di dalam penerapannya, apakah aturan atau sanksi dalam undang-undang ini bisa menjadikan seseorang takut melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Kita bisa melihat bahwa
banyak situasi misalnya bencana alam yang terjadi di Indonesia, itu terbukti terjadi tindak pidana korupsi. Banyak situasi misalnya terjadinya krisis ekonomi, tetap saja terjadi tindak pidana korupsi. Karena aturan perundang-undangan yang dalam hal ini sistem yang dibangun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia itu sudah baik, cuma dalam budaya organisasi dan keadilan termasuk politik hukum penerapannya itu sulit ya, atau jauh dari apa yang diharapkan atau apa yang ditujukan oleh hukum, maka tetap saja itu menjadi permasalahan khusus ya, menjadi permasalahan tertentu dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kemudian undang-undang organisasi, personel, dan kompetensi. Itu juga mempengaruhi dalam hal penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita biasa mendengar bahwa kenapa di Indonesia masih banyak terjadi korupsi? Apa yang salah? Undang-undangnya sudah bagus, organisasinya sudah bagus, aparat penegak hukumnya sudah bagus, kompetensinya sudah bagus. Mungkin saja penegakan hukumnya yang kurang bagus. Kalau undang-undangnya bagus, organisasinya sudah bagus, personilnya sudah bagus, tapi penegakan hukum yang masih lemah, maka tetap saja ini menjadi persoalan atau permasalahan yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Yang ketiga yang saya rasa ini faktor yang paling penting. Ini faktor permisivisme, perilaku budaya, budaya hukum, panutan, integritas. Ini berkaitan semua saudara-saudara. Nah, karena seseorang juga bisa melakukan tindak pidana korupsi itu juga karena disebabkan oleh perilaku atau budaya hukum masyarakat. Sifat permisivisme budaya kita sebagai orang timur yang biasa memberi hadiah misalnya, itu juga mempengaruhi seseorang untuk menyuap. Walaupun tanpa disadarinya itu merupakan perbuatan korupsi. Kemudian di saat ini kita lihat kurangnya panutan atau teladan, bisa saja itu menjadi faktor sosial masyarakat terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian integritas terhadap aturan hukum juga menjadikan faktor penting dalam persoalan atau problem dalam permasalahan atau faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu kurangnya nilai-nilai kebangsaan dalam diri, nasionalisme, kepribadian, cinta tanah air itu juga mempengaruhi seseorang dalam hal melakukan suatu tindak pidana korupsi. Kita lanjutkan saudara. Penyebab korupsi dari perspektif teoritis. Nah, yang pertama disebut kultural determinisme, sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dikemukakan oleh Fiona Robertson-Snape 99 bahwa penjelasan kultural praktik koruptif di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan kuno orang Jawa. Bahwa sebenarnya kita pahami bahwa sebenarnya yang jadi budaya korupsi dikatakan sebagai sudah membudaya itu sebenarnya itu adalah pernyataan yang tidak sesuai sebenarnya dengan definisi dari budaya itu sendiri. Karena budaya itu biasanya hal-hal yang baik, nilai-nilai yang sudah baik yang diterima dalam masyarakat. Sementara itu dikatakan sebagai kebiasaan itu bisa saja perilaku ya, kebiasaan perilaku yang berulang-ulang menjadi kebiasaan. Ya misalnya orang Jawa itu biasa memberi sejumlah hasil panen kepada Belanda misalnya agar terbebas dari siksaan Belanda, penangkapan dan sebagainya, itu perilaku-perilaku yang nanti kemudian dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab dari tindak pidana korupsi. Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang implikatifnya itu ekonomi, politik terkait jabaran beberapa teori. Jadi teori yang mengatakan bahwa korupsi adalah kebiasaan-kebiasaan kuno yang diturunkan itu saya juga tidak sependapat dengan itu. Kemudian teori means and scam ya, Robert Merton. Menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Bisa saja ini terjadi karena
Misalnya masyarakat yang materialistis tadi. Masyarakat materialistis tadi mendorong individu-individu dalam masyarakat tadi untuk supaya mengumpulkan kekayaan yang sebesar-besarnya supaya bisa dihormati oleh masyarakat. Ini merupakan faktor perilaku korupsi yang diakibatkan oleh tekanan sosial tadi, perilaku materialistis dalam masyarakat. Kemudian teori solidaritas sosial. Nah, ini teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emil Durkheim ya, 1858-1917. Yang mengatakan bahwa kejahatan itu bisa saja terjadi itu karena solidaritas ya. Itu memandang sifat manusia yang tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tidak bisa biasanya mengajak orang lain. Ini terkait juga sebagai korupsi sebagai kejahatan terorganisir, organized crime ini ya. Bahwa korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja atau secara sendiri-sendiri, tapi biasanya melibatkan banyak orang. Bahkan kita bisa mendengar adanya DPRD di Sumatera Barat itu yang semua anggota DPR itu terlibat kasus korupsi. Ada juga di Banten misalnya anggota DPRD. Kita bisa melihat kasus IKTP misalnya yang tidak saja melibatkan satu partai saja di DPR RI itu, tapi melibatkan semua partai, semua warna partai itu terlibat. Artinya korupsi atau perilaku korup bisa saja terjadi karena sifat solidaritas sosial tadi, kesetiakawanan, ingin bersama-sama ya melakukan tindak pidana atau kejahatan korupsi tadi. Kemudian teori korupsi atau perilaku faktor penyebab korupsi dari segi teori. Yang ketiga itu disebut Ghosn teori. Teori ini juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik yang dihadirkan oleh Jack Bologny ya. Bologny mengatakan yang dikenal dengan teori Ghosn yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi greeds, keserakahan, opportunis, kesepakatan, needs, kebutuhan, dan exposure ya. Itu pengungkapan. Ia mengatakan bahwa faktor lain terjadinya tindak pidana korupsi itu karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Ini bisa saja menjadi faktor ya, karena banyak kasus kita lihat korupsi tidak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki jabatan, orang yang sudah kaya malah, orang yang sudah miliarder, bahkan seorang menteri, bahkan seorang hakim Mahkamah Konstitusi, seorang DPR RI, tetap saja dia melakukan tindak pidana korupsi untuk mengumpulkan kekayaannya sebesar-besarnya karena sifat serakahnya tadi. Kemudian oportunis, kesempatan. Nah ini, kejahatan tidak terjadi karena rencanakan saja, tapi juga karena kesempatan, kata Bang Nafi. Nah, ini bisa juga jadi faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Ini bisa kita lihat seorang pejabat negara itu memiliki kewenangan yang besar ya untuk melakukan tindak pidana korupsi itu tadi. Kewenangan itu jadikannya kesempatan. Lalu ada need, kebutuhan. Kebutuhan ini abstrak ya. Bisa saja seseorang memiliki kebutuhan yang sangat besar, bisa saja tidak. Ini terkait dengan gaya hidup dan sebagainya. Nah, bisa saja seorang istri dari pejabat negara misalnya ingin minta mobil mewah misalnya. Bisa saja itu menjadi faktor menjadi kebutuhan dia untuk melakukan tindak pidana korupsi. Lalu pengungkapan, exposure. Bisa saja seseorang pejabat negara melakukan pengungkapan rahasia ya negara, itu menjadikan dia mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya pribadi, organisasi maupun orang lain. Lalu kita lanjutkan, saudara-saudara. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi. Nah, ini kesimpulannya ya, faktor internal, aspek perilaku individu, sifat tamak, rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif. Lalu faktor internal itu dari aspek sosial.
Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang melakukan korupsi. Itu kata saya tadi. Istri pejabat negara yang konsumtif, yang hedonis ya, suka berfoya-foya, itu menyebabkan suaminya nanti bisa jadi terdorong untuk melakukan tindak korupsi. Karena banyak lingkungan yang malah mendorong seseorang melakukan perbuatan tadi daripada menyalahkan perbuatannya tadi. Banyak juga kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak, yang tidak saja orang lain tapi keluarganya sendiri yang mendorong dia melakukan tindak pidana korupsi tadi. Kemudian faktor eksternal kesimpulannya adalah aspek sikap perilaku masyarakat terhadap korupsi, nilai-nilai masyarakat yang kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat yang kurang menyadari bahwa korban utama korupsi itu adalah masyarakat sendiri, masyarakat yang kurang menyadari bila terjadinya korupsi itu dirinya terlibat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah, diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini yang saya sebutkan tadi, misalnya masyarakat yang masih memandang bahwa materialistik atau kekayaan itu adalah sesuatu yang harus dihormati ya, tanpa menilai, tanpa melihat dari mana asal atau sumber kekayaan tadi. Sehingga seseorang dalam masyarakat itu berpacu-pacu untuk mencapai kekayaan yang paling banyak, yang sangat banyak, tanpa memperhatikan apakah perbuatannya itu bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kemudian faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi, tapi seperti saya katakan tadi tidak merupakan faktor yang dominan. Aspek politis ini merupakan faktor yang lumayan dominan karena kepentingan politik di Indonesia itu atau negara kita sekarang itu akan kekuasaan. Seseorang yang memiliki keinginan politis untuk memiliki kekuasaan di Indonesia melalui pemilihan umum itu harus memiliki kos yang besar atau biaya yang besar. Sehingga aspek eksternal juga aspek organisasi, artinya organisasi yang kurang memadai dalam sistem akuntabilitas, kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen, lemah pengawasan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih. Harapan kita bahwa mahasiswa adalah generasi muda penerus bangsa yang akan menjadikan Indonesia lebih baik. Itu bisa digerakkan dari mahasiswa sebagai generasi muda. Jadi kalau yang menjabat kekuasaan sekarang itu tidak bisa diubah karena ada faktor dalam diri, faktor eksternal dan faktor internalnya, maka seharusnya kita sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa harus anti korupsi agar Indonesia lebih baik ya tanpa korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.